Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, di sini sudah terdapat data karakteristik responden terdiri dari pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Lalu, terdapat juga jawaban responden atas pertanyaan pelayan. Untuk langkah pertama, kita mencari total dengan cara Zoom. Kita blok pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Didapatlah totalnya 8. Begitupun untuk selanjutnya. Lalu langkah kedua yaitu mencari persentase dengan cara total dibagi dengan 15 dikali 100%. Didapatlah persentasenya 53,33. Begitupun untuk seterusnya. 15 tadi diperoleh dari jumlah pertanyaan dikali dengan bobot tertinggi. Jumlah pertanyaan kita tadi ada 5 dan bobot tertinggi untuk setiap pertanyaan ada 3. Jadi 5 kali 3 didapatkan 15. Untuk langkah selanjutnya kita mencari kategori. Untuk mencari kategori itu diperlukan rata-rata dan standar deviasi. Untuk mencari rata-rata dan standar deviasi dapat diperoleh dari SPSS. Oleh karena itu kita copy terlebih dahulu persentase yang sudah kita cari tadi. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Kita copy, maksudnya kita paste, lalu ke variabel view, desimalnya kita ubah menjadi 0, ke data view kembali, pilih analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Lalu dipindahkan ke kolom variabel, klik OK. Nah, didapatlah rata-ratanya didapat 66,44 dan standar deviasinya didapat 10,7. Kita kembali ke Excel. Rata-rata tadi didapat 66,44. Untuk standar deviasinya 10,7. Lalu untuk mencari kategori tinggi itu diperoleh dari rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Didapatlah 77,1. Untuk kategori rendah, rata-rata dikurang dengan standar deviasi, didapatlah 55,7. Untuk sedang berarti berada di antara rank 56 sampai 76. Lalu kita kategorikan. Untuk responden 1 memiliki persentase 53,33%. Berarti dia berada di kategori rendah. Kita simbolkan menjadi 1. Lalu yang kedua itu ada 66,67, berarti kita simbolkan menjadi 2. Begitupun seterusnya. Di sini sudah didapat kategorinya. Lalu, untuk langkah selanjutnya, kita copy karakteristik responden dari pendidikan sampai ke pekerjaan. Lalu kita pindah ke SPSS. Kita paste yang sudah kita copy tadi. Lalu untuk variabel view-nya, name-nya kita ganti. Yang pertama tadi ada pendidikan. Yang kedua tadi ada jenis kelamin. Dan yang terakhir ada pekerjaan. Untuk desimalnya sama, kita ubah menjadi 0. Untuk values-nya, pendidikan tadi, 1 disimbolkan sebagai pendidikan dasar, 2 itu menengah, dan 3 itu pendidikan tinggi. Begitupun juga untuk jenis kelamin, 1 disimbolkan sebagai laki-laki,
2 disimbolkan sebagai perempuan. Lalu oke. Begitupun juga untuk pekerjaan, 1 disimbolkan untuk ASN, 2 itu untuk IRT, 3 itu untuk wira swasta, dan 4 itu simbolkan untuk petani. Lalu kita pindah ke data view, pilih analyze, deskriptif statistik, frekuensi, semuanya ini kita pindahkan ke kolom variabel, lalu klik OK. Didapatlah tabel berikut. Jadi, dari 30 responden itu, mayoritas pendidikannya adalah pendidikan dasar. Lalu kita ke Excel kembali. Selanjutnya kita copy pertanyaan 1 sampai dengan total. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Pertanyaan tadi. Lalu untuk variabel view, pertanyaan name-nya kita ubah menjadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, dan yang terakhir itu ada total. Untuk desimalnya sama, kita ubah menjadi 0. Lalu untuk values-nya kita ubah juga. 1 itu disimbolkan untuk kurang tahu. 2 itu tahu. Dan 3 sangat tahu. Oke. Lalu kita paste, kecuali total ya. Lalu kita ke data view, pilih menu analyze, deskriptif statistik, frekuensi, semuanya kita pindahkan ke variabel, lalu klik OK. Lalu didapatlah tabel seperti ini. Ini untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, sampai ke pertanyaan 5 dan total. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, ke Excel. Kita mencari tingkat pengetahuan yang tertinggi itu dengan cara kategori tadi kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS yang karakteristik responden. Kita copy ke sini, kita paste. Lalu untuk variabel view-nya, name-nya diganti menjadi tingkat pengetahuan. Desimalnya juga diubah menjadi 0. Lalu untuk values-nya itu diubah, 1 disimbolkan untuk pengetahuan rendah, 2 itu pengetahuan sedang, dan 3 itu untuk pengetahuan tinggi. Lalu kita ke data view, pilih analyze, deskriptif statistik, pilih cross table, untuk pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan kita pindahkan ke kolom row, dan untuk tingkat pengetahuan kita pindahkan ke kolom. Lalu klik OK, dapatlah tabel seperti ini.
pendidikan di cross table dengan tingkat pengetahuan, jenis kelamin, begitupun pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tabel identitas responden, dari 30 responden, mayoritas pendidikannya adalah sekolah dasar, lalu diikuti oleh pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Untuk jenis kelamin, dari tabel di atas, tabel ini dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu sebanyak 15 responden. Lalu untuk pekerjaan, dari 30 responden, mayoritas pekerjaannya adalah ASN, lalu diikuti oleh wira swasta, IRT, dan juga petani. Untuk tabel gambaran pengetahuan responden, dari 30 responden, untuk pertanyaan 1, pengetahuan responden hanya pada tingkat kurang tahu dan tahu saja. Lalu untuk pertanyaan kedua, dari 30 responden, tingkat pengetahuannya berada di kurang tahu dan sangat tahu. Untuk pertanyaan 3, dari 30 responden, pengetahuan responden itu berada pada tingkat pengetahuan kurang tahu. Pertanyaan keempat, dari 30 responden, pengetahuan responden hanya pada tingkat tahu saja. Untuk pertanyaan 5, dari 30 responden, pengetahuan responden hanya pada tingkat sangat tahu. Berarti untuk pertanyaan 5 ini banyak yang benar ya. Lalu untuk cross table-nya, pendidikan di cross table dengan tingkat pengetahuan, dari 11 responden berpendidikan dasar, ada 4 responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, dan 4 responden memiliki tingkat pengetahuan rendah, lalu 3 responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi.